Jejak kepemimpinan dan warisan budaya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara keempat Pura Mangkunegaran. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara keempat di Surakarta merupakan cicit Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I yang kita lebih kenal dengan nama Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, pendiri sekaligus cikal bakal Pura Mangkunegara di Surakarta setelah perjanjian Salatiga pada tahun 1775. Beliau adalah putra Kanjeng Pangeran Haryo Hadiwijaya I yang gugur di Kali Abdi Salaman ketika melawan Kompeni, yang menikah dengan putri Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara II. Beliau adalah putra ketujuh yang lahir pada malam Ahad Legi tanggal 1 Safar di Makir 1736 atau 3 Maret 1811 Masehi dengan nama Raden Mas Sudiro. Setelah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara III wafat, beliau diangkat sebagai penggantinya pada tanggal 14 Rabiul Jimawal tahun 1781 atau 24 Maret 1853, yang sementara itu masih bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwangdono, Letnan Kolonel Infanteri Legiun Mangkunegaran. Ketetapan memangku gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV di saat beliau berusia 47 tahun. Pada hari Rabu Kliwon tanggal 27 Suro Jimakir 1786 atau 16 Agustus 1857, semasa beliau bertahta banyak mendapatkan pujian dan anugerah berupa bintang jasa dari kerajaan Austria, Jerman maupun Belanda atas karya-karya dan jasa-jasa beliau dalam mengembangkan serta mengemudikan pemerintahan Mangkunegaran. Semasa pemerintahan beliau, Mangkunegaran mengalami zaman keemasan baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun kebudayaan yang disebut Kala Sumbaga. Dalam menjalankan pemerintahan Mangkunegaran, beliau adalah seorang yang mandiri, penuh dengan inisiatif dan daya cipta, antara lain 1. Di bidang pemerintahan, beliau meneliti dan mempertegas kembali batas-batas wilayah antara Kadipaten Mangkunegaran dengan milik Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Di desa Ngawen di dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta adalah milik Kadipaten Mangkunegaran waktu itu. 2. Di bidang kemiliteran, beliau mewajibkan setiap kerabat Mangkunegaran yang telah dewasa dan mereka yang hendak menjadi pamong praja terlebih dahulu harus menjalani pendidikan militer selama 6-9 bulan lamanya. Ketiga, di bidang sosial ekonomi diciptakanlah berbagai usaha komersil yang menjadi sumber pendapatan kadipaten seisinya, di samping memberikan lapangan kerja sebanyak mungkin dan seluas-luasnya bagi rakyat daerah Mangkunegaran. Usaha-usaha tersebut antara lain mendirikan pabrik gula seperti Tasikmadu, Colomadu, Gembungan, pabrik sisal di desa Mentolukan, pabrik bungkil di desa Polokarto, pabrik bata dan genteng di desa Kemiri, perkebunan-perkebunan karet, teh, kopi, kina di lereng Gunung Lawu sebelah barat, kehutanan di daerah Wonogiri, serta mendirikan perumahan-perumahan untuk disewakan baik di dalam kota Surakarta sendiri maupun di luar kota seperti Semarang. Keempat, di bidang sosial budaya, sebagai manifestasi daripada keluhuran leluhurnya dan layaknya suatu kerajaan yang berdikari walaupun kecil, pemerintahan dilengkapi dengan segala macam peralatan kerajaan seperti perhiasan-perhiasan, meja kursi yang berukiran, berbagai jenis lampu, duduk dan gantung,
arca-arca permadani-permadani, sampai pada peralatan kebutuhan rumah tangga seperti sendok, garpu, gelas cangkir, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dipesan dan dibelinya dari luar negeri, yakni Italia, Jerman, Persia, dan negara-negara lain. Sungguh tidak berlebihan bila segala sesuatu tersebut serba indah, megah, mistis, dan mempesona. Siapapun saja yang melihatnya hingga kini sebagai besar segala sesuatunya tersebut masih dapat disaksikan di dalam Istana Mangkunegaran Solo. Kelima, bidang kesastraan. Beliau adalah sealiran dengan pujangga besar seperti Sri Susuhunan Pakubwono ke-9 dan Raden Ngabei Ronggowarsito. Memang sejak beliau belum naik takhta telah akrab sekali dengan Ronggowarsito. Hampir tiap minggu sekali kedua beliau bertemu untuk bertukar pikiran dan kewaspadaan. Sebenarnya di samping pujangga besar Raden Ronggowarsito, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV dapat disebut sebagai pujangga besar yang terakhir. Namun karena beliau kemudian naik takhta sehingga beliau tidak diberi julukan demikian. Salah satu sastra yang masih hingga sekarang yaitu Seret Widatama. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV wafat pada hari Jumat Wage tanggal 6 Syawal Jimakin 1810 atau 8 September 1881 Masehi dalam usia 75 tahun dan bertahta selama 25 tahun. Putra dan putri beliau sebanyak 32 orang, yang 10 orang diantaranya wafat waktu masih kecil, dan 2 orang putranya berturut-turut naik tahta sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro V dan VI. Demikian sekelumit sejarah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV yang dari karya-karya dan jasa-jasanya telah menandakan bahwa beliau adalah seorang prajurit, negarawan, usahawan agung, dan sekaligus budayawan. Sedang sifat dan wajaknya saleh, tulus, dan luhur yang selalu sadar akan kewajibannya sebagai penerus dinasti Mangkunegaran.